Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala puji hanya bagi Allah yang telah mencurahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita semua. Sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami menyampaikan sebuah tema yang insya Allah akan menambah keimanan dan semangat dalam beribadah, yaitu tentang keutamaan zikir. Banyak dari kita yang mungkin masih meremehkan zikir sebagai amalan kecil, namun sebenarnya zikir memiliki keutamaan yang begitu besar, bahkan bisa menjadi jalan terbukanya pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita simak bersama-sama, apa saja keutamaan zikir, bagaimana zikir mampu mendatangkan keberkahan hidup, dan mengapa kita perlu melazimkan zikir dalam kehidupan kita sehari-hari. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, zikir berasal dari kata idzakara, yang berarti mengingat. Berzikir adalah cara kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keadaan. Allah menyebutkan pentingnya berzikir dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-42. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Melalui ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan betapa pentingnya berzikir dan menjadikannya bagian dari rutinitas hidup kita. Ketika kita berzikir, kita mengakui keagungan dan kebesarannya, kita menghayati betapa lemahnya kita sebagai hamba-Nya, dan kita memohon rahmat serta kasih sayang-Nya. Tidak hanya itu, dengan berzikir, kita juga sedang mengikat ikatan yang kuat dengan Sang Pencipta. Inilah bentuk kedekatan kita dengan Allah, di mana kita menyadari kehadirannya dalam setiap urusan dan langkah kehidupan kita. Zikir adalah sumber kekuatan batin dan ketenangan, yang membuat kita mampu menghadapi segala tantangan hidup dengan lebih ikhlas dan tawakal. Sahabat yang dirahmati Allah, salah satu keutamaan berzikir yang paling istimewa adalah membuka pintu rezeki. Zikir bukan hanya membuat hati kita dekat dengan Allah, tetapi juga mengundang keberkahan dan kelancaran rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, "Barang siapa yang senantiasa berzikir kepada Allah, maka Allah akan mencukupkan segala keperluannya." Luar biasa, bukan? Dengan berzikir, kita mengundang keberkahan dari Allah, yang membuat hidup kita dicukupkan oleh-Nya. Ketika kita membiasakan diri berzikir, kita seperti sedang mengetuk pintu langit, memohon keberkahan dan kemudahan dalam urusan rezeki. Insya Allah, Allah yang Maha Kaya akan mencukupkan rezeki kita, meskipun dari jalan yang tidak terduga. Lebih dari itu, zikir juga membuat hati kita tenang. Ketenangan hati inilah yang menjadi kunci utama untuk mencari rezeki yang berkah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Ketika hati kita tenang, kita bisa lebih ikhlas dan fokus dalam bekerja, sehingga rezeki yang kita cari juga akan lebih berkah dan melimpah. Dengan berzikir, kita seolah-olah telah membuka pintu langit, memohon agar segala usaha kita dipermudah dan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan berbagai macam zikir yang memiliki manfaat luar biasa. Setiap zikir memiliki keutamaan tersendiri, yang jika diamalkan akan membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita. Berikut beberapa zikir yang sangat dianjurkan. 1. Zikir tasbih, Subhanallah. Zikir ini berarti, Maha Suci Allah. Dengan mengucapkan Subhanallah, kita mengakui kesucian dan kebesaran Allah. Zikir ini menghapus dosa-dosa kecil yang sering kita lakukan tanpa sadar. 2. Zikir tahmid, Alhamdulillah. Zikir ini berarti, segala puji bagi Allah. Ucapan Alhamdulillah adalah bentuk syukur kita kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan. Dengan bersyukur, Allah menjanjikan tambahan nikmat, sebagaimana dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmatku kepadamu. 3. Zikir tahlil, La ilaha illallah. Zikir ini berarti, tiada Tuhan selain Allah. Ucapan ini adalah pengakuan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang layak disembah.
Ini juga memperkokoh keimanan kita bahwa semua yang ada di dunia ini adalah miliknya. 4. Zikir takbir, Allahu Akbar. Zikir ini berarti, Ya Allah Maha Besar. Dengan mengucapkan Allahu Akbar, kita mengakui kebesaran Allah. Ini mengingatkan kita bahwa segala urusan kita kecil di hadapan kebesarannya, sehingga kita lebih mudah berserah diri kepadanya. Dengan memperbanyak zikir ini, kita tidak hanya mendapatkan ketenangan hati, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan Allah. Amalkan zikir ini setiap hari, dan insya Allah, hidup kita akan diberkahi. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, salah satu cara kita mendekatkan diri kepada Allah adalah dengan senantiasa bersyukur. Syukur adalah kunci utama dalam menjaga dan menambah nikmat yang telah Allah berikan. Dalam Islam, zikir adalah salah satu bentuk syukur yang sangat dianjurkan. Zikir mengingatkan kita untuk tidak lalai dari nikmat-nikmat Allah, bahkan dalam hal-hal kecil sekalipun. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, disebutkan bahwa barang siapa yang bangun di pagi hari dan mengucapkan Alhamdulillah, maka sesungguhnya ia telah membuka pintu rezekinya di hari itu. Jadi, dengan zikir kita tidak hanya mendapatkan pahala, tetapi juga membuka pintu-pintu keberkahan dalam hidup kita. Berzikir di pagi hari menandakan kita siap menjalani hari dengan penuh rasa syukur dan pengharapan kepada Allah. Inilah amalan yang ringan namun besar manfaatnya. Sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita beberapa waktu mustajab untuk berzikir. Zikir yang dilakukan pada waktu-waktu ini akan lebih afdal dan mendatangkan keberkahan yang lebih besar. Berikut beberapa waktu yang sangat dianjurkan. 1. Setelah sholat fardhu. Berzikir setelah sholat adalah amalan yang sangat utama. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berzikir setiap selesai sholat sebagai bentuk syukur dan permohonan kepada Allah. 2. Pagi dan petang. Berzikir di waktu pagi dan petang memiliki keutamaan sebagai perlindungan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan zikir pagi dan petang agar kita selalu dalam lindungan Allah. 3. Saat menghadapi kesulitan. Ketika kita menghadapi kesulitan, berzikir dapat memberikan kekuatan hati dan ketenangan jiwa. Dengan berzikir, kita merasa lebih dekat dengan Allah sehingga kesulitan terasa lebih ringan. 4. Sebelum tidur. Berzikir sebelum tidur adalah sunnah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amalan ini membantu kita mengakhiri hari dengan tenang dan hati yang dipenuhi rasa syukur kepada Allah. Zikir sebelum tidur juga menjadi tanda bahwa kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah sebelum memejamkan mata. Sahabat yang dirahmati Allah, dengan meluangkan waktu untuk berzikir pada momen-momen tersebut, kita menambah kedekatan kita dengan Sang Pencipta. Berzikir sebelum tidur tidak hanya membuat hati tenang tetapi juga menjadi perisai dari gangguan setan dan mimpi buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menganjurkan kita membaca ayat-ayat tertentu seperti ayat kursi sebelum tidur untuk mendapatkan perlindungan penuh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat, zikir adalah amalan yang sederhana namun penuh keberkahan. Dalam kehidupan sehari-hari, zikir membantu kita menjaga fokus pada tujuan hidup kita yang utama, yaitu beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Zikir mengingatkan kita bahwa apapun yang terjadi di dunia ini berada dalam kehendak-Nya. Saat kita mendapatkan rezeki, kita tidak lupa bersyukur. Saat kita menghadapi masalah, kita tidak berputus asa karena kita tahu bahwa Allah bersama kita. Seorang yang senantiasa berzikir akan memiliki kekuatan batin yang lebih besar, karena ia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu bersamanya. Hati yang dipenuhi zikir juga akan memancarkan cahaya keimanan yang dapat dirasakan oleh orang-orang di sekitarnya. Sikap yang tenang, sabar, dan optimis adalah hasil dari jiwa yang terus mengingat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Karena itu, ingatlah kepadaku, niscaya aku ingat, pula, kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat-Ku. Betapa indahnya janji Allah ini. Dengan mengingatnya, kita akan diingat oleh-Nya. Bayangkan bagaimana berkah dan nikmat hidup kita jika Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengingat kita, selalu mendampingi setiap langkah kita, dan mengarahkan kita kepada kebaikan.
Mungkin sebagian dari kita merasa sulit meluangkan waktu khusus untuk berzikir, padahal zikir bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Berikut adalah beberapa tips agar kita bisa melazimkan zikir dalam rutinitas harian kita. 1. Mulai dengan zikir pagi dan petang. Jadikan zikir pagi dan petang sebagai rutinitas wajib. Ini bisa dilakukan setelah sholat subuh dan menjelang maghrib. Luangkan waktu beberapa menit untuk mengucapkan zikir-zikir yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 2. Berzikir saat berkendara atau berjalan. Saat dalam perjalanan menuju tempat kerja atau sekolah, gunakan waktu tersebut untuk berzikir. Dengan begitu, perjalanan kita akan lebih berkah dan dilindungi Allah. 3. Berzikir sambil menunggu. Ketika menunggu sesuatu, seperti antrian di bank atau toko, manfaatkan waktu tersebut untuk berzikir. Ini adalah cara mudah untuk melazimkan zikir tanpa perlu waktu tambahan. 4. Sediakan waktu sebelum tidur. Jadikan zikir sebagai rutinitas sebelum tidur. Selain membantu menenangkan pikiran, zikir sebelum tidur juga membuat kita lebih siap menghadapi hari esok dengan hati yang bersih. Dengan melazimkan zikir dalam kehidupan sehari-hari, kita akan merasakan perubahan yang nyata dalam hidup kita. Hati akan terasa lebih tenang, masalah akan terasa lebih ringan, dan rezeki akan mengalir lebih lancar dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, zikir adalah amalan yang mudah namun penuh dengan keberkahan. Jangan pernah meremehkan kekuatan zikir, karena dengan mengingat Allah, hidup kita akan dipenuhi cahayanya. Semoga kita semua termasuk hamba-hamba yang senantiasa berzikir dan mendapatkan keberkahan serta kemudahan dalam hidup. Jangan lupa untuk selalu istiqomah dalam berzikir dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memudahkan kita dalam melaksanakan zikir ini dan menerima segala amal ibadah kita. Akhir kata, semoga kita semua menjadi hamba yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketekunan kita dalam berzikir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.